Militer Rusia bombardir front selatan, 420 tentara Ukraina jadi mayat. Militer Rusia bombardir front selatan, 420 tentara Ukraina jadi mayat. Sejumlah rudal presisi tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghujani Oblast Provinsi Mykolaiv, Ukraina Rabu 13 Juli. Hujan rudal Rusia menghujam sederet basis pasukan militer Ukraina yang berada di front selatan negara tersebut. Serangan masif rudal ke Mykolaiv dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya disebutkan, jika unit militer Ukraina mengalami kerugian besar di semua front selatan. Kementerian Pertahanan Rusia menerima laporan ada 350 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Hantaman sejumlah rudal militer Rusia juga menghancurkan 20 kendaraan tempur lapis baja yang berbasis di pangkalan militer Mykolaiv. Musuh menderita kerugian yang signifikan di segala arah. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Viva Militer dari Sputnik. Rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di wilayah galangan kapal Mykolaiv menghancurkan lebih dari 350 personel militer Ukraina dan 20 unit peralatan militer cadangan operasional unit taktis Kavovka. Lanjut pernyataan tersebut. Tidak hanya itu, sebuah pangkalan militer sementara di wilayah Mykolaiv Timur juga tidak lepas dari serangan rudal presisi tinggi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengkonfirmasi ada 70 tentara Ukraina yang tewas di sana. Angkatan Udara Rusia juga menargetkan basis penempatan sementara unit militer Ukraina di Mykolaiv Timur dan menghancurkan hingga 70 personil militer, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam laporan Viva Militer Senin 11 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan telah memberi perintah untuk merebut kembali sejumlah wilayah selatan. Mykolaiv adalah salah satu wilayah selatan Ukraina yang hampir sebagian besar sudah berhasil dikuasai oleh pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengklaim pihaknya memiliki kekuatan 1 juta tentara untuk memuluskan rencana tersebut. Tidak hanya Mykolaiv, Ukraina juga berupaya untuk merebut kembali Oblast Kherson, sejumlah kota di Oblast Zaporizhia, termasuk Melitopol dan Mariupol yang terletak di Oblast Donetsk bagian selatan. Sejumlah rudal presisi tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghujani Oblast Provinsi Mykolaiv, Ukraina Rabu 13 Juli. Hujan rudal Rusia menghujam sederet basis pasukan militer Ukraina yang berada di front selatan negara tersebut. Serangan masif rudal ke Mykolaiv dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam pernyataannya disebutkan, jika unit militer Ukraina mengalami kerugian besar di semua front selatan. Kementerian Pertahanan Rusia menerima laporan ada 350 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu. Hantaman sejumlah rudal militer Rusia juga menghancurkan 20 kendaraan tempur lapis baja yang berbasis di pangkalan militer Mykolaiv. Musuh menderita kerugian yang signifikan di segala arah. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Viva Militer dari Sputnik. Rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di wilayah galangan kapal Mykolaiv menghancurkan lebih dari 350 personel militer Ukraina dan 20 unit peralatan militer cadangan operasional unit taktis Kavovka. Lanjut pernyataan tersebut. Tidak hanya itu, sebuah pangkalan militer sementara di wilayah Mykolaiv Timur juga tidak lepas dari serangan rudal presisi tinggi pasukan Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengkonfirmasi ada 70 tentara Ukraina yang tewas di sana. Angkatan Udara Rusia juga menargetkan basis penempatan sementara unit militer Ukraina di Mykolaiv Timur dan menghancurkan hingga 70 personil militer, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam laporan Viva Militer Senin 11 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan telah memberi perintah untuk merebut kembali sejumlah wilayah selatan. Mykolaiv adalah salah satu wilayah selatan Ukraina yang hampir sebagian besar sudah berhasil dikuasai oleh pasukan Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy
Alexei Reznikov mengklaim hanya memiliki kekuatan 1 juta tentara untuk memuluskan rencana tersebut. Tidak hanya Mykolaiv, Ukraina juga berupaya untuk merebut kembali Oblast Kherson, sejumlah kota di Oblast Zaporizhia, termasuk Melitopol dan Mariupol yang terletak di Oblast Donetsk bagian selatan. Terus pasok senjata, Rusia didesak serang kedubes Amerika Serikat di Kiev. Seorang anggota parlemen Rusia dilaporkan mengatakan bahwa kedutaan besar Amerika Serikat di Kiev harus dihancurkan sebagai balasan atas pasokan roket Washington ke Ukraina. Wakil Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia, Yuri Shivkin, mengatakan kepada outlet berita Rusia, Lenta.ru, bahwa pengiriman sistem roket artileri mobilitas tinggi ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa Amerika Serikat bergerak selangkah demi selangkah menuju Perang Dunia Ketiga. Kiev pada hari Kamis mengatakan bahwa batch pertama dari sistem telah tiba dan lebih banyak sistem peluncuran roket diharapkan dari Sekutu Barat. Shivkin mengatakan Moskow harus merespon dengan keras terhadap semua negara-negara yang memasok senjata kepada pasukan Ukraina untuk memerangi Rusia, dan pasukan Moskow seharusnya tidak hanya menghancurkan infrastruktur. Saya pikir pusat pengambilan keputusan utama adalah kedutaan besar Amerika Serikat. Saya pikir cepat atau lambat ini akan menjadi target angkatan bersenjata Rusia, katanya, serta untuk pasukan yang didukung Rusia dari Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang diproklamirkan sendiri. Posisi saya adalah bahwa perlu untuk menghancurkan markas pemerintahan di Kiev, imbuhnya. Pekerjaan ini sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, tetapi serangan yang lebih besar perlu dilakukan, ujarnya. HIMARS adalah sistem senjata jarak jauh yang kuat yang diharapkan Kiev dapat membantu membalikkan keadaan dalam perjuangannya melawan Rusia. Ukraina mengatakan sistem ini diperlukan untuk menghadapi sistem roket Rusia yang digunakan di wilayah Donbas Timur. Amerika Serikat khawatir tentang eskalasi konflik dan mengatakan telah diyakini oleh Kiev bahwa senjata yang dipasoknya tidak akan digunakan untuk menyerang posisi di Rusia. Tetapi Shivkin mengatakan bahwa jangkauan HIMARS hingga 50 mil akan memungkinkan pasukan Ukraina mencapai wilayah negara kita. Dia menambahkan bahwa terlepas dari janji Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa dia tidak akan menyerang wilayah Rusia, Anda tidak bisa mempercayainya. Namun Shivkin bersikeras bahwa pertahanan udara dan peralatan perang elektronik Rusia yang menurut Lenta mengacu pada peluncur roket ganda Hurricane dan Smed Moskow dapat melawan ancaman yang ditimbulkan oleh HIMARS.